Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Odi dalam podcast DPRD Kabupaten Tangerang. Kali ini kita kedatangan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Bapak Muhammad Amud. Selamat sore Pak Amud. Selamat sore Pak Odi. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat, kabar baik. Kayaknya cerah benar ini. Oh iya, selalu cerah Pak Odi. Di luar hujan tapi ya. Ya, barokah. Sebelumnya, sahabat aspirasi, mari kita ucapkan selamat kepada Bapak Amud yang telah definitif menjadi Ketua DPRD Kabupaten Tangerang pada tanggal 3 Oktober kalau nggak salah. 3 Oktober. 3 Oktober kemarin. 3 Oktober ya? 3 Oktober. Kalau pelantikannya 23 Agustus. 23 Agustus. Sahabat aspirasi, kita akan membahas seputar kiprah dari Ketua Dewan yang baru, Ketua DPRD yang baru, hasil pemilu legislatif 2024, Februari 2024 yang lalu. Amud, kita langsung aja nih. Amud kan kemarin ditetapkan di 3 Oktober ya, 3 Oktober. Punya target nggak dalam 100 hari ini dalam menjalankan fungsinya sebagai Ketua Dewan, pimpinan baru? Iya, pertama saya ucapkan terima kasih Pak Odi. Saya sudah diundang di podcast di siang hari ini. Target tentu ada ya. Pertama kita ingin pembenahan di internal ya. Kalau DPRD ini kan tugas dan fungsi cuma 3 ya. Fungsi penganggaran, ya, pengawasan dan juga legislasi gitu ya. Jadi kalau target 100 hari kerja, tentu kita ingin di internal terlebih dahulu yang kita rapihkan gitu kan, agar tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Setelah itu kan baru kita menyusun program-program yang memang sudah dirancang oleh Sekretariat DPRD. Oh ya, kemarin itu sudah termasuk itu ya, pembentukan alat kelengkapan dewan, termasuk itu. Sudah terbentuk, alat kelengkapan DPRD sudah terbentuk. Sudah Dan semua, saat pelantikan jadi pimpinan DPRD itu langsung penetapan alat kelengkapan DPRD. Langsung ya? Langsung sehari itu juga. Sebelum ada penetapan ketua pimpinan definitif itu udah ada AKD ya? Belum. Kalau pimpinan sementara belum. Merumuskan dan menyusun pembentukan AKD. Gitu. Oh, berarti kalau pimpinan dewan definitifnya setelah ada pembentukan AKD ya? Iya. Iya kan? Iya, AKD itu ditetapkan oleh pimpinan definitif. Pimpinan definitif ya. Nah ini tadi Pak Amud bilang mau membenahi internal dulu nih. Iya. Nah ini yang paling utama apa yang akan dibenahi nih? Internal dewan. Kekompakan ya tentunya, kesolidan, ketepatan waktu dalam melaksanakan kegiatan. Saya kira itu juga menjadi bagian penting yang harus kita benahi dulu. Disiplin dan juga yang lain-lain, saya kira semangat kerja, etos kerja ini yang harus kita bangkitkan. Ini mungkin tugas saya sebagai unsur pimpinan di DPRD. Caranya gimana untuk membangkitkan gairah etos kerja ini sama anggota dewan? Apalagi ini anggota dewan kita yang sekarang ini kebanyakan wajah baru nih, yang apalagi yang masih banyak yang anak-anak muda lah. Iya betul. Semangat semua. Masih semangat. Tapi mereka belum tahu tugas pokok dan fungsinya itu sendiri dari anggota dewan itu. Nah, ini gimana caranya? Kan begini, kita sebelum melaksanakan tugas itu mendapatkan bimbingan teknis ya dari BKPSDM Provinsi Banten ya, dengan Bintek ya. Kita diberikan Bintek bagaimana tugas dan fungsi anggota DPRD tentu sangat luas sekali ya.
di mana narasumbernya di situ dari dari Kementerian Dalam Negeri, Iya. Kementerian Keuangan, dari BPK gitu ya, dan juga dari kalangan akademisi gitu, Iya. sehingga anggota DPRD periode 2024-2029 ini bisa langsung menyerap begitu ya apa yang disampaikan oleh para narasumber. Jadi kalau untuk tugas dan fungsi anggota DPRD ini saya yakin ya yang baru maupun yang lama sudah memahami betul gitu ya. Sudah memahami. Betul, sudah memahami kan bisa dipelajari dengan cepat dan mereka juga sudah tahu soal itu. Nah itu tadi itu sebelum tadi ada definitif tadi itu bahwa kan ada pembahasan yang perlu dikejar, agenda yang perlu dikejar oleh anggota dewan sampai akhirnya ada yang kabar bahwa ini harus buru-buru mengesahkan APBD APBD perubahan ya. Kalau belum ada pimpinan definitif nggak bisa jalan nih APBD perubahan 2024 ya kan, termasuk pengesahan ke APBD 2025. Iya. Nah, itu gimana sih? Betul. Iya, ini kayaknya memang kondisinya hampir sebagian besar di Indonesia ya waktu itu sama ya. Jadi, untungnya kan Kementerian Dalam Negeri sudah membuat surat edaran atau aturan ya, yang membolehkan begitu, dan saya sebelum melangkah atau sebelum mengambil keputusan ya kita selalu bedah secara dasar hukumnya dulu ya. Jangan sampai ini menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Itu langkah yang selalu kita tempuh bersama pimpinan DPRD yang lain di Kabupaten Tangerang. Lalu yang berikutnya kita juga selalu menugaskan sekretariat, dalam hal ini sekretaris DPRD, untuk koordinasi konsultasi ya langsung dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi tidak ada satupun langkah di DPRD ini ketika kita menemukan atau akan mengambil langkah kebijakan atau keputusan, kalau kita masih meragukan terhadap dasar hukumnya, maka saya selalu menugaskan sekretariat DPRD ini untuk konsultasi. Seperti itu. Jadi kita juga tidak sembarangan ya. DPRD ini kan akan menjadi sorotan publik ya ketika ada hal-hal yang dirasa oleh publik kurang pas atau kurang tepat. Jadi, gitu kami ya. lebih sangat hati-hati sekali dalam hal ini. Regulasi dan payung hukumnya harus kami sudah ada jelas. Dasar hukumnya ya, udah payung hukumnya udah jelas ya. Kemudian dari Kemendagri juga, dari Kementerian Dalam Negeri juga ada. Udah jelas itu ya tupoksinya bahwa pengesahan itu memang harus segera dilaksanakan, pengesahan APBD terutama ya. Kalau di sekarang ini lagi dalam pembahasan kan, dalam tahap pembahasan APBD 2025. Sudah tinggal disahkan aja. Nah, ada target apa yang paling besar untuk penyerapan di APBD 2025? Penyerapan apanya nih Pak? Penyerapan buat penggunaan tadi di beberapa OPD itu ada beberapa OPD yang kita lihat mendapat porsi besar ya untuk karena memang sesuai dengan tugasnya, dengan penugasannya ya. Bina Marga gitu kan, masalah infrastruktur kabupaten ini cukup luas, butuh biaya cukup besar gitu kan. Terus sektor pendidikan yang itu kita dapat mandatori kan, harus sekian persen, dan kita sudah di atas. Dinas Kesehatan juga sama, itu ada mandatori dari pusat harus sekian gitu kan. Nah tapi di dinas itulah yang sejauh ini yang saya perhatikan memang mendapat alokasi anggaran cukup besar ya. Yang di tadi itu tiga APD itu cukup besar ya, Bina Marga, Dinas Pendidikan, Kesehatan. Ya. Kalau untuk kesejahteraan sosial misalnya tetap ada. Itu tidak besar itu. Ya cukup besar, kalau bilang miliaran, coba kan kita tapi tidak masih di bawah tadi infrastruktur. Kalau di infrastruktur pasti. Kalau
misalnya pembangunan sekolah dan sebagainya itu masuknya ke Dinas pendidikan. dinas pendidikan kan? Kalau untuk bangunan fisiknya itu Mm-mm. kalau tidak salah masih di DTRB. DTRB, bukan ke dinas pendidikan. Sejauh ini yang saya dapat ininya masih di DTRB kalau untuk gedung-gedung pembangunan. Ya kan kalau disebutkan bahwa dana pendidikan itu udah di melebihi dari mandatori yang diamanatkan undang-undang. Tapi pada kenyataannya banyak di masyarakat yang mengeluhkan gedung sekolah masih rusak, bangunan rusak, dan sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai. Nah ini yang masih ada ya. Nah ini apa yang akan dilakukan oleh anggota dewan ya, termasuk terutama di komisi-komisi tertentu yang membidangi itu, gimana Pak mengawasi hal-hal itu? Iya, saya bisa memahami ketika masyarakat ada yang mengeluhkan ya tentang sarana pendidikan yang belum dirasa maksimal. Ya itu karena walaupun kita sudah besar memang untuk anggaran pendidikan sudah di atas mandatori pemerintah pusat, tetapi jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Tangerang ini juga jumlahnya tidak sedikit, besar sekali ya, jumlahnya besar sekali dengan luas daerah kita yang cukup luas, nah dan jumlah sekolah yang cukup banyak begitu, sehingga belum semuanya sekolah dasar ya, SMP, tingkat SMP yang sarana pembangunan atau sarana gedungnya dirasa nyaman atau itu memang kami lihat belum 100% begitu. Kita masih menemukan ada gedung SD yang rusak, kondisinya rusak, atapnya jebol gitu kan. Itu masih ada, tapi bertahap. Ya, dinas pendidikan ini juga kan punya database. Mana dulu yang menjadi skala prioritas gitu kan. Karena tidak semua memang bisa langsung dibangun dalam waktu cepat gitu. Walaupun APBD kita besar, karena harus berbagi dengan kegiatan yang lain gitu. Kalau sarana pendidikan misalnya kayak gedung sekolah itu di dinas pendidikan juga? Iya, dinas pendidikan. Bukan di DTRB tadi. Kalau DTRB mungkin pembangunannya gitu ya. Tapi leading sektornya tetap di dinas pendidikan. Nah, kalau yang dana anggaran ya, alokasi anggaran APBD dibuat bidang pendidikan itu dikhususkan untuk apa? Untuk apa? Di luar untuk bidang fisik bukan? Berarti? Ya ada untuk honor guru kan masih kan banyak guru yang guru. Ya kalau bos kan dari pusat ya, masuk dari pusat masuk ke APBD kita, ya kan, ya itu nanti mereka yang mengelola dinas pendidikan. Berarti bukan ini ya, berarti yang di itu tadi di gedung dewan itu, gedung sekolah itu yang fisiknya, fisik gedung. Kan pembangunan pendidikan bukan hanya bangunan gedung. Iya, maksudnya alokasi dananya itu, apakah sekalian buat pembangunan fisik bukan kan? Buat fisik. Fisik. Iya. Tapi yang melaksanakan adanya di sejauh ini kayaknya masih di DTRB. Saya belum. Tapi dikhususkan untuk masuknya ke dana pendidikan berarti ya? Iya, kan untuk sarana pendidikan, misalnya rehab TRK, SMP apa, SMP berapa, TRK untuk SD berapa, gitu kan? Ya kayak misalnya ada tadi sempat ramai juga kemarin itu soal orang miskin gitu kan, yang nggak tersentuh bantuan. Nah, ternyata sementara di APBD kita besar dananya buat segala bisalah untuk menanggulangi 4 orang miskin mah kan gitu. Tapi ini ramai karena kita dekat pusat pemerintahan. Malah dekat dengan pemerintahan. Fungsi pengawasan dari anggota dewan sendiri untuk hal-hal yang demikian itu gimana, Pak? Iya, kita memang kita juga selalu mempertanyakan itu kepada OPD terkait gitu ya. Ya, kita sering mendapat laporan kok sarana pendidikan di dekat pusat pemerintahan daerah masih ada yang tidak layak, maka kita sampaikan gitu kan ke dinas terkait gitu. Artinya setiap informasi yang ada hubungannya dengan pemerintah daerah kita langsung respon dan kita pertanyakan itu ke dinas gitu ya. Kenapa gitu kan, dan kalau memang itu urgent segeralah persiapkan begitu anggarannya untuk
membantu pembangunan gitu kan, ya, tanpa harus harus tetap mengikuti regulasi yang ada gitu ya. Karena kan APBD itu kan harus dipertanggungjawabkan gitu ya. Kalau fungsi pengawasan itu kan masing-masing di anggota dewan melekat ya. Iya. Pengawasan salah satu fungsinya kan pengawasan tadi. Yang tadi penyerapan aspirasi dan sebagainya. Iya. Iya kan. Nah, fungsi pengawasan itu sendiri polanya bagaimana, Pak? Kita kan evaluasi per triwulan dengan dinas. Itu salah satu rutinitas bentuk pengawasan kita. Itu yang terkalenderkan ya, artinya terjadwal. Yang tidak terjadwal kan teman-teman anggota dewan bisa langsung ke lokasi ngecek kebenarannya seperti apa gitu kan. Nah, banyak aduan-aduan dari masyarakat yang melalui surat. Ya kita langsung saya langsung tugaskan, disposisikan ke komisi terkait gitu. Kalau misalnya ada keluhan gedung sekolah rusak, gedung sekolah tidak memadai, mebel airnya rusak, terus ada anak sekolah belajarnya lesehan, kemudian ada orang miskin yang hidup di dekat pusat pemerintahan. Nah, ini kan luput dari perhatian dari anggota dewan dan OPD terkait. Ini kendalanya apa nih, Pak Amut, sampai dia mengaku nggak dapat bantuan apa-apa. Nah, sementara cara pendataannya mungkin ya, cara pendataannya harus diperbaiki. Ya, cara pendataannya kalau bangunan dekat dekat pusat pemerintahan mestinya tidak ada, mestinya ya. Ya, dan di tempat lain pun ya mestinya tidak terlalu banyak. Jadi situ kan ada mekanisme sesungguhnya. Di pemerintahan daerah itu dalam perencanaan pembangunan itu kan ada mekanisme. Ya, ada musrembang. Di musrembang itu kan pihak desa juga ngundang kepala sekolah, ngundang RT RW. Kan ketahuan sebenarnya di situ tingkat skala prioritasnya ya di mana gitu kan, pasti sudah tahu gitu kan. Ada survei lokasi mestinya kan dilakukan begitu, sehingga prioritas mana sih yang harus menjadi prioritas gitu kan. Karena kan penyusunan APBD juga salah satu variabel adalah prinsip prioritas tadi gitu kan. Ini skala prioritas nih. Misalnya atap gedung sekolah itu udah mau ambruk, tapi masih dipakai belajar, kan membahayakan. Iya kan. Makanya segera gitu kan dialokasikan anggaran yang di pemerintah daerah gitu. Iya, itu kan pasti setiap tahun pasti itu tuh. Oh iya. Iya, tiap tahun ada itulah skala prioritas dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya di masyarakat sendiri, di realitas sehari-hari itu ada bangunan sekolah atau yang lain lah, atau kawasan kumuh dan sebagainya yang udah masuk prioritas, tapi akhirnya tidak dicoret lah, ibaratnya itu dicoret. Saya kira kalau prioritas jadi coret, kalau prioritas mah. Tapi karena dinas juga punya standarnya, punya standar dalam penyusunan rencana pembangunan. Kalau skala prioritas nggak mungkin dicoret. Kalau prioritas nggak mungkin. Tapi kalau ternyata janji doang nih, di survei doang nih ini, tapi nggak pernah dibangun-bangun. Bukan nggak pernah dibangun, keterbatasan anggaran. Iya kan, anggaran kita 8 triliun besar kelihatannya, tetapi kalau untuk mengakomodir secara keseluruhan belum mampu, gitu ya kan. Itu kan udah berdasarkan usulan dari musrembang tadi. Betul, memang tadi kan sudah kemampuan anggaran tadi besar, tapi tidak bisa mengakomodir semua, gitu. Makanya tinggal di ranking lagi prioritasnya yang mana. Maka di kecamatan itu ada yang namanya F1, F2. Berarti ada yang ada lah. Pemerintah daerah itu tidak sembarangan dalam merencanakan pembangunan. Kan kalau masalah mau tahu ini begini nih, ini sama, tapi dia ngelihat sekolah ini lebih parah. Sekolah yang nggak begitu. Nah, contohnya di mana? Contohnya di misalnya kayak di Pegedangan nih. Contohnya di mana? Biar nanti kita lanjutin nih kalau ada contoh ya kan. Ada sekolah Malang Tengah berapa gitu. Kayak kemarin sempat ramai juga itu. Iya. Nah, itu dibantu dipublikasikan. Kita udah publikasi gitu. Udah sebarang semua. Termasuk udah konfirmasi tapi alhamdulillah sekarang malah setelah tural dulu baru pada turun. Itu yang begitu tuh. Paham tuh. Iya, semua harus dibenahi, memang betul. Tapi tadi poinnya adalah APBD kita cukup besar.
Tapi kalau harus mengakomodir secara serentak, ini memang tidak akan sanggup. Maka dibuatlah secara skemanya secara bertahap, gitu kan, ya kan. Nah, maka dinas pendidikan ataupun operator yang membidangi tupoksinya, mereka kan akan melihat langsung ke lokasi. Lalu mereka melakukan penalahan, ini skala prioritas gitu kan atau tidak, gitu kan, ini segera atau tidak, gitu kan. Ada kriteria Pasti juga ya untuk pemerintah itu pastilah kalau kan, pemerintah itu. Ya, namanya masyarakat tahunya begitulah. Ada yang udah rubuh belum dibetulin, tapi yang masih rusak ringan udah dibetulin kan gitu Pak. Iya, harusnya tidak begitu. Iya, seharusnya kan. Harusnya tidak begitu. Yang prioritas yang Iya, tapi kan mungkin ya tadi itu setiap ada skala prioritasnya, ada penilaian, ada kriteria tertentu yang menjadi skala prioritas. Nah, kembali ke fungsi legislasi dari anggota dewan ya, dari DPRD. Nah, ini kan untuk target ke depan itu punya target perda nggak Pak? Pak Amut nih, anggota dewan punya. Iya, tadi kita baru menyampaikan program perda 2025 ya. Ada dari eksekutif, ada dari inisiatif. Dari inisiatif 3, tadi saya lupa perdanya. Dari inisiatif dari DPRD ya, ada 3 untuk 2025. 2025. Untuk 2025 udah ada 3 dari eksekutif, 3 dari inisiatif, yang sisanya perda kumulatif terbuka ya, RPJMD, terus APBD, itu mah yang sudah biasa. Yang biasa itu ya. Oh, berarti yang baru itu tadi ya, dari inisiatif ada, dari eksekutif ada 6 berarti ya. Target punya target mencetak perda berapa nih di 2025? Iya, kalau cuma 6 berarti itu yang dibahas 6. Itu aja? Iya, karena itu yang ditetapkan oleh Propemberda. Gitu kan. Propemberda yang di sini? Atau iya, di sini. Masa di daerah lain? Biasanya bisa ke dibawa dulu kemana gitu, enggak? Dibawa kemana tuh? Dibahas dulu gitu. Dibahas di Propemberda. Di provinsi nanti saat pembahasan harmonisasi itu dibawa ke provinsi. Gitu. Kalau sekarang kita tanya ke pemerintah daerah, wahai pemerintah daerah, ada perda yang mau diusulkan untuk 2025, ya kan? Apakah ada perda yang mau direvisi untuk menyesuaikan aturan-aturan yang sudah ada perubahan di pusat atau di tingkat atas, kan begitu? Oh, itu ya, baru yang dikonsultasikan ke nanti saat pembahasan di provinsi harmonisasi. Di selama 2024 ada nggak perda yang direvisi? Banyak ya? Nggak banyak. Beberapa perda ada. Ada yang dicabut? Tidak ada kayaknya. Nggak ada. Nah, prioritas perda itu untuk 2005 difokuskan untuk apa? Kalau perda itu mengisi kekosongan hukum ya, tidak kalau mengisi kekosongan hukum berarti semua perda itu perlu dan harus gitu. Tidak ada prioritas atau tidak prioritas. Kalau peraturan daerah itu ya semua prioritas gitu, karena dia akan mengatur gitu kan kekosongan hukum yang ada di wilayah. Gitu. Nah, kemarin ada sempat namanya tuh anggota dewan yang mengusulkan perda itu Pak Amut. Perbu 12 kali. Perbu 12. 2022. Iya, soal pembatasan jam operasional truk. Tertanah lah orang-orang bilang tertanah. Nah, itu masuk ke Bapemda. Belum masuk. Tapi itu udah diusulkan belum? Belum, karena nggak masuk ya. Oh, belum ada yang usul ya. Belum. Ada anggota dewan yang berinisiatif untuk menjadikan perda itu menjadi perda. Boleh aja, silakan. Boleh itu ya. Boleh aja. Tapi perda kan membentuk perda itu juga kan harus melihat aturan di atasnya misalnya. Ya kan, di undang-undang berapa gitu misalnya. Kayak di sub misalnya kan. Ini kan soal angkutan barang dan tambang kan. Iya, itu melihat kekosongan hukum di daerah. Kalau misalkan kan kalau peraturan perundang-undangan itu tidak mengatur wilayah, tidak menyebut wilayah, dia kan general, seluruh wilayah negara Republik Indonesia kan begitu. Kalau undang-undang kan mengatur pertambangan pun kan tidak detail sampai misalnya ke sanksi di daerah tertentu kan, tidak.
ya kan dia mengatur secara general. Mm-mm. Nah, ada aspirasi dari masyarakat betul. Mm-mm. Itu Pergub 12 2022 ya. 2024 2022 ya. 2022 yang 2022. revisi itu. Iya, pembatasan jam operasional. Nah, ada aspirasi dan harapan itu yang digaungkan oleh masyarakat ya. Masyarakat umum maupun sahabat-sahabat mahasiswa. Itu boleh-boleh saja dan memungkinkan juga. Memungkinkan. Cuma kan begini, ada mekanisme dalam penyusunan raperda ini. Pertama kesiapan daripada si pengusul, eksekutif maupun legislatif dalam ini inisiatif ya. Mereka sudah harus menyiapkan naskah akademiknya, menyiapkan draftnya. Ini kan tidak main-main, tidak serampangan gitu kan. Harus dikaji ya, dibuat secara komprehensif ya kan. Unsur-unsur sosiologis, yuridis gitu kan. Itu kan semua harus terpenuhi, ada 3 unsur di situ ya. Nah, itu kan harus terpenuhi unsur itu, ya kan? Kan mungkin ada yang bagi kita yang ini sulitnya di mana sih membuat perda gitu kan? Ya kalau secara kesulitan tentu ya tidak sulit gitu kan. Tapi yang harus diperhatikan adalah tadi ketika unsur itu terpenuhi atau tidak. Terus menyusunnya ini kan harus betul-betul karena ini kan akan mengatur karena di perda itu biasanya apalagi mengatur yang terkait sanksi segala macam ya harus lebih hati-hati dan juga harus kita sinkronkan dengan peraturan di atasnya. Ini berbenturan atau tidak. Kenapa? Jangan sampai nih kita udah capek-capek menyusun raperda menjadi perda tiba-tiba dibatalkan. Iya kan? Karena tidak sesuai misalnya kan. Karena bertentangan. Nah, itu yang harus kita lihat juga gitu. Dalam penyusunan perda itu. Lebih sulit juga untuk melaksanakan perda yang udah jadi gitu kan. Iya. Karena menyusun perda kan sulit, ya kan. Lebih sulit lagi nanti melaksanakannya. Bisa juga, apalagi karena banyak yang penting yang lain-lain. Kalau kayak itu yang kayak Pergub nomor 22 itu kan pengen 12 jadi perda. 12 tahun 2022. Pengennya sih jadi perda, tapi penaannya nanti gimana? Tapi paling tidak kita dorong dulu sih menjadi pergub ya. Karena kenapa muncul harapan dan aspirasi masyarakat agar peraturan Bupati nomor 12 tahun 2022 itu dijadikan perda. Ya saya bisa memahami keresahan dari masyarakat kita ya di wilayah Pantura khususnya. Nah, maka dalam upaya mempercepat adanya regulasi yang kuat, kekosokan hukum, ya sebelum terbentuknya atau diusulkannya perda itu, ya kami sih berharap ya dan mendorong ini dijadikan peraturan gubernur dulu, ya kan? Karena kalau gubernur ini kan mengatur secara kewilayahan kabupaten kota. Kalau pergub itu ya, provinsi ini ya. Iya, karena kan truk tambang ini bukan hanya beroperasi di Kabupaten Tangerang, tapi dia juga dari luar Tangerang lah ya. Dan itu kan harus aturannya harus pergub. Kita nggak bisa misalkan menyentuh kegiatan tambang di kabupaten kota lain di Banten. Padahal itu barang dikirimnya ke wilayah Kabupaten Tangerang. Tanah sejalan yang rusak Kabupaten Tangerang. Itu ya kan, kecelakaan terjadi di Kabupaten Tangerang gitu kan. Bukan hanya Pantura kan, juga seluruh Kabupaten Tangerang. Aktivitasnya ada di wilayah lain misalnya. Nah ini kan juga harus diatur oleh peraturan yang lebih luas. Wilayah itu pergub, atau perda provinsi gitu kan. Kecuali mungkin saja aktivitasnya selama ini hanya di wilayah Kabupaten Tangerang. Ya tinggal pergubnya diperluas ya, dilengkapi gitu kan pasal-pasalnya. Atau itu bisa saja. Atau di SDM-nya yang dipertegas. Misalnya petugas-petugas di subnya, Satpol PP-nya. Ya kalau aturan sudah ada ya. Mereka kan keterbatasan sumber daya manusianya, pegawainya akhirnya ya terjadi itu pelanggaran kan belum ada sanksi juga kan di sana. Oke, sahabat aspirasi, demikian telah banyak kita bahas dengan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, terlebih soal tadi soal anggaran, penggunaan anggaran dan fungsi pengawasan di anggaran APBD. Marilah kita jaring aspirasi
kemudian kita dorong realisasinya, kemudian kita awasi bersama. Saya Odi Fitriadi, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.